Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Mr. Hendy untuk belajar matematika kelas 9. Di sini saya coba bahas lanjutan dari beberapa materi sebelumnya, yaitu masih tentang bab yang sama, transformasi geometri, utamanya di subbab rotasi. Ya, puji dan syukur kita panjatkan terutama pada nikmat Allah yang sangat luar biasa, walaupun beberapa hari ke belakang banyak kedatangan tamu ya, dalam tanda kutip tamu tak diundang ya, di beberapa tempat saudara kita, teman kita, bahkan kerabat dekat kita. Mudah-mudahan semua menjadi pelajaran yang baik, hikmah, dan semua demi kebaikan kita bersama. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita coba via video seperti ini dulu ya, untuk live-nya nanti di next pertemuan. Nah, untuk rotasi sendiri kita sudah belajar yang pertama translasi digeser, yang kedua adalah tentang refleksi dicerminkan baik sumbu X, sumbu Y atau X sama dengan Y sama dengan sama aja. Lalu yang ketiga adalah rotasi. Rotasi erat kaitannya sama bumi. Ada namanya rotasi bumi atau bumi yang berputar. Nah, kita bahas tentang perputaran-perputaran. Yang pertama, siapkan harimu hari ini. Kalau memang masih bertugas membantu orang tua, silahkan bantu orang tua. Jika sudah bisa mulai belajar, silahkan siap benar-benar siap belajar dengan alat tulisnya, dengan bukunya, buku paket, buku tulis dan sebagainya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah yang paling penting juga sebelum tadi mempersiapkan adalah mempersiapkan hari dengan berdoa. Makanya di agama Islam ada namanya sholat subuh, sholat perencanaan di pagi hari. Mau ngapain hari ini? Nah itu kita siapkan di fajar ya. Usaha terbaik yang bisa kita berikan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, karena kita di sini perannya sebagai siswa. Ya, siswa melakukan yang terbaik dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau cuma nonton doang tapi nggak belajar percuma. Waktunya hilang 5-10 menit, 15 menit, setengah jam tanpa dapat ilmu yang baik dan berguna. Siapkan catatannya dengan baik. Kita mulai pemateriannya. Yang pertama, rotasi definisi sederhananya adalah perputaran. Nah, perputaran di sini uh, banyak objek yang bisa diputar. Tidak hanya rotasi bumi atau rotasi bulan atau rotasi matahari dan sebagainya. Objek dalam matematika ada beberapa yang saya bagi di sini. Ada titik, satu titik diputar. Ada garis, garis tadinya madep serong kanan diputar jadi serong kiri. Bangun datar, misal ada segitiga tadinya madep bawah jadi madep kiri atau madep atas atau madep kanan. Bangun ruang juga bisa, bangun ruang kubus diputar, semua bisa ya. Tapi untuk SMP kelas 9 saya batasi sampai bangun datar saja. Bangun ruang nanti itu bagian SMA ya. Contoh hari ini, khusus hari ini saya coba pakai titik. Ya, yang paling sederhana karena ini masih pengenalan. Di sini diberikan dua buah titik. Ya, ada titik A 5,0, titik B 0,3 di rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi 0,0 pusat lingkarannya nanti. Maka tentukan titik A dan titik B bayangannya setelah diputar. Bayangannya seperti apa? Nah, bayangannya seperti apa? Seperti biasa kita selalu menyelesaikan permasalahan transformasi ini, geometri ini dengan koordinat kartesius. Ada yang namanya X, ada yang namanya sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. X yang mendatar, Y yang tegak dari bawah ke atas. Nah, sekarang ada pertanyaan. Di mana ada terletak titik A 5,0? Nah, titik A 5,0 pilihannya ada di kanan atas, kiri bawah atau kanan bawah. Biasa kita sebut kuadran 1, 2, 3, 4.
Nah, karena X dulu, X-nya 5, Y-nya 0, X itu kan sumbu yang mendatar. Maka yang mendatarnya di angka 5. Nah, di angka 5 berarti ada di posisi kanan. Y-nya 0 berarti tepat di angka 0. Ininya Y-nya, tegaknya berarti tepat di garis sumbu X. Inilah titik A. Paham? X-nya 5, Y-nya 0, tepat di garis. Lalu titik A ini dirotasikan satu-satu ya. Kita ngerjain satu-satu. Titik A dirotasikan. Rotasi 90 derajat itu artinya diputar melawan arah jarum jam. Dilawan. Nah, kalau melawan arah jarum jam dari titik A, tentu kita butuh titik pusat. Tuh yang warna kuning di tengah itu titik pusatnya 0,0. Kita bisa gambarkan lingkaran di sini. Nah, lingkaran yang harus sama jari-jarinya 5 ya. Ini karena gambarnya agak dipadatkan jadi kayak elips. Nah, karena melawan arah jarum jam, maka dia ke atas, atas kiri gitu ya. Tapi pas 90 derajat siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti hasilnya ada tepat di atas. Nah, itu adalah A aksen. Berpindah dia ke atas. Berapa koordinatnya? Kalau tadi 5,0 kan X-nya dulu. Nah, sekarang X-nya berapa tuh yang di atas? X-nya angka 0 atau angka kosong. Nggak ada angka kosong ya. 0. Kosong tuh nggak ada isinya. Nah, 0. Lalu Y-nya ada di 5. Jadi jawabannya dari 5,0 jadi 0,5. Paham? Kita lanjut ya. Sekarang titik B. Titik B ada di bawah. Kenapa di bawah? X-nya 0, lihat soal. X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya 0 dari tengah, Y-nya min 3 ke bawah. Maka kita butuh lingkaran juga. Nah, kita butuh lingkaran juga di sini. Nah, yang jari-jarinya 3. Namanya melawan arah jarum jam. Tadi kalau dari kanan dia ke atas, ya. Sekarang kalau dari bawah dia ke mana? Ke kanan, melawan arah jarum jam sesuai 90 derajat. Maka hasilnya ada di titik biru ini adalah B aksen. Tadinya 0,-3, sekarang jadi 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Bisa ditulis di kiri bawah nih. A 5,0 ketika dirotasikan 90, aksennya 0,5. B ketika 0,-3 dirotasikan 90, maka B aksennya adalah 3,0. Ya. Untuk hari ini kita coba pahami rotasi dengan baik, khususnya rotasi 90 derajat ini. Nanti kita lanjut lagi ke dilatasi, baru kita coba kuis. Ya. Mungkin hari ini cukup sekian materinya, tidak usah terlalu banyak, tugas juga belum ada. Nanti kita coba dibahas setelah Zoom ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, diulang-ulang dan dicatat dengan baik. Cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.